kelenjar vesika seminalis juga mengandung yang namanya fruktosa dan juga prostaglandin. Fruktosa itu fungsinya apa? Jadi kalau fruktosa fungsinya itu sebagai penyedia sumber utama, penyedia energi bagi sperma. Nah, sekali lagi sperma ini harus punya banyak cadangan energi untuk bisa bergerak mencapai ovum. Nah, itu dia harus kuat. Nah, itu pertama. Kemudian pada vesika seminalis itu juga mengandung prostaglandin. Jadi prostaglandin itu apa? Fungsinya dia sebagai mediator. Sebagai mediator penghubung terjadinya kontraksi dan relaksasi pada otot polos yang ada di dinding penis. Ya, tentunya untuk ejakulasi. Ya, oke, itu untuk vesika seminalis. Kemudian kelenjar kedua itu tepat di bawah vesika seminalis, itu di lingkaran uretra bagian atas. Coba perhatikan gambar di samping. Lingkaran uretra bagian atas fungsinya apa? Sama fungsinya dengan vesika seminalis, tapi dia fungsinya hanya satu. Kalau vesika seminalis lebih banyak. Nah, ada kurang lebih 3. Kalau kelenjar prostat dia fungsinya penyedia garam-garam mineral, kolesterol, kemudian juga fosfolipid. Dalam hal ini juga membantu kerja dari fruktosa tadi, yaitu sebagai penyedia energi bagi kelangsungan hidup si sperma. Gitu, kembali lagi. Kemudian ada yang disebut dengan kelenjar Cowper's. Ya, kelenjar Cowper's ini tepat di bawah kelenjar prostat. Coba perhatikan gambar di samping, tepat di bawah kelenjar prostat. Nah, fungsinya dia itu memberikan suasana alkalis, ya, supaya pH dalam uretra itu terjaga. Fungsinya apa? Fungsinya kembali lagi untuk ejakulasi. Nah, itu dia. Kemudian yang paling terakhir ada penis. Nah, coba perhatikan di sini ada penis. Penis ini sebagai organ kopulasi. Ya, kopulasi maksudnya apa? Organ tempat masuknya dia akan masuk ke vagina pada wanita, kemudian menyemprotkan atau memasukkan spermanya melalui uretra, ya, supaya terjadi fertilisasi, kemudian terjadi kehamilan. Gitu. Jadi itu dia organ-organ reproduksi pada pria. Kita ke pembahasan yang kedua, yaitu sistem reproduksi pada wanita. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada gambar penampakan alat-alat reproduksi pada wanita secara dengan posisi depan dan posisi menyamping. Perhatikan. Oke, kita ke alat luar dulu. Ya. Pada wanita organ reproduksi luarnya itu ada 4. Pertama, labia mayora. Labia mayora atau labia mayor sama saja. Labia mayora ini apa? Ya, tentu nampak untuk pada wanita. Dia ada paling luar. Ya, kelihatan sekali lipatan kulit paling luar yang 2. Itu dia tepat di lubang sekeliling vagina. Gitu. Kalau pada laki-laki dia yang kelihatan kan skrotum yang menutupi yang menutupi testis, sama halnya pada wanita, tetapi bukan skrotum, dia lipatan kulit. Ya, saya kira nampak jelas kalau pada wanita, namanya labia mayora. Ya, kemudian ada labia minora atau minor, dia lapisan yang ada di bawah lapisan labia mayora. Ya, jadi labia mayora dan labia minora ini saling melengkapi, gitu. Kemudian ada klitoris. Klitoris ini baru lubang erektilnya. Ya, lubang erektilnya artinya lubang pengeluarannya.
perujungan dari vagina itu namanya klitoris. Kemudian ada kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin ini ada di tepi pada lubang vagina yang fungsinya menghasilkan lendir. Ya, menghasilkan lendir. Itu dia 4 organ luar pada wanita. Kemudian kita lanjut ke organ dalam pada wanita. Organ dalam pertama tentunya ada, ya, kalau pada laki-laki namanya testis, kalau pada perempuan namanya ovarium. Ya, fungsinya sama tapi selnya tentunya yang dihasilkan berbeda. Kalau pada laki-laki itu yang dihasilkan sperma, kalau pada perempuan otomatis sel telur atau biasa yang kita kenal dengan sebutan ovum. Jadi pada wanita itu juga 2. Ya, perhatikan ovum. Ya, disinilah tempat terjadinya oogenesis atau proses pembentukan sel ovum, sel telur. Nah, setiap pada wanita itu setiap bulan 24 hari itu kita mengalami yang namanya ovulasi atau pelepasan sel telur. Nah, pelepasan sel telur ada 2. Kemudian setelah sel telur ada yang namanya, coba kita lihat, perhatikan kayak umbai-umbai, kayak tangan pada permukaan ovarium namanya pimrai. Dia umbai-umbai yang fungsinya menangkap sel telur yang sudah matang, namanya pimrai. Itu perhatikan, dia dua letaknya. Ya. Kemudian lanjut, setelah terjadi fertilisasi, pertemuan sperma dan ovum pada tuba Fallopi ini kemudian akan terbentuk zigot yang mengalami pembelahan berapa kali, kemudian akan ke uterus atau rahim. Coba perhatikan, rahim ini di antara organ reproduksi wanita itu dia yang paling berongga. Ya, dia berongga kemudian berotot gunanya untuk, ya, perkembangan janin nantinya. Pada rahim atau uterus, ya, itu ada dinding dalam dan ada dinding luar. Dinding dalamnya namanya endometrium yang nanti akan mengalami penebalan pada saat siklus menstruasi. Kemudian ada dinding luar, coba perhatikan gambar di sebelah, itu namanya mioma. Makanya ada namanya kanker endometrium dan kanker miom. Ya, ini berkaitan, berarti dia mengganggu bagian dinding dalam endometrium dan juga dinding luar miometrium. Oke. Kemudian ada apa lagi? Ada serviks. Ya, coba perhatikan, serviks ini bagian perujungan dari rahim, dia leher rahim. Ya, leher rahim. Jadi kalau kanker serviks berarti kankernya itu dia tumbuh, sel tumornya menjadi kanker itu dia tumbuh bagian serviks. Ya, jadinya kanker serviks. Kemudian ada vagina. Vagina ini berbentuk saluran panjang 8 sampai 10 cm yang berhubungan langsung dengan rahim. Bagian inilah nanti yang akan berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi.